Untuk Bapak Agus, daerah Tegal, Jawa Tengah, order IPS X17 Home. Sebelum kirim kita tes running untuk sebagai bukti mengetahui bahwa barang yang sebelum kita kirim kondisi bekerja dengan baik. Ini barangnya ya Pak, X17 Home. Ini ada 2 cincin kalau X17 itu. Cincin pertama masukin kabelnya, cincin kedua masukin, tutupnya. Merah itu positif, hitam itu negatif. Merah ke merah ini. Masukin cincin pertama, kabel, cincin kedua, tutup. Pastikan tombol power dalam keadaan 0. 0 itu mati. Ya. Tombol genset pastikan dalam keadaan 0. 0 itu mati. 0. Kalau 1 hidup. Kalau 1 hidup. Jadi pastikan 0 itu mati. Pastikan tombol genset juga 0 itu mati. Ini penting. Deskripsi produknya dibaca lagi dengan cermat. Videonya ditonton hingga habis. Jepit merah ke positif aki. Ya, merah ke positif, hitam ke negatif. Jangan terbalik. Hitam ke negatif, merah ke positif. Jangan terbalik. Di sini di stekernya ada lubang. Lubang itu sebagai tanda untuk batangan besi yang ini.
batangan besi ini nanti masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya. Dicek pakai tes pen, nyala. Di dalam stop kontak kan ada 2 lubang, tiap rumah beda-beda stop kontaknya ya. Kita cek pakai tes pen. Yang atas ini lubang atasnya nggak nyala, lubang bawahnya nyala. Lubang bawahnya berarti ada setrumnya. Lubang yang ada setrumnya ini dimasukin oleh steker yang batangan besinya ada tandanya, ada tanda lubang ya. Pastikan dalam keadaan 0 unit ini, IPS ini, tombol gensetnya maupun tombol powernya harus dalam keadaan 0. 0 itu mati, 1 itu hidup. Kalau posisinya dalam keadaan hidup, 1 dicolok, unitnya rusak ya, karena di stop kontak rumah masih teraliri listrik. Dicolok, unitnya rusak ya. Kita colok, kita sudah pastikan ini 0. Udah standby begini aja ya, nggak usah dilepas, standby 24 jam instalasi seperti ini aja. Saat PLN padam ya, nah saat PLN padam, turunkan MCB KWH meteran rumah yang ada di luar itu seperti itu. Terus nyalakan tombol power, satu itu nyala. Tunggu kurang lebih 5 detik, minimal 5 detik lah, tunggu. Terus lalu nyalakan tombol genset, 1 itu nyala. Jika PLN sudah hidup kembali, matikan tombol genset, 0 itu mati. Terus lanjut matikan tombol power, 0 itu mati. Setelah itu baru naikkan MCB KWH meteran yang di luar rumah itu. Kalau ini belum dimatikan ya, unitnya belum dimatikan, main dinyalain aja MCB KWH meteran rumah yang di luar itu, unitnya rusak. Jadi matikan dulu, standby seperti itu. Jadi mainnya di tombol aja ya. Nah, posisi standby kayak begini, unit instalasi standby kayak gini, makanya nggak usah dicabut-cabut ya. Ini soket, ada soket anti jeglek atau soft start atau slow start atau evarator orang biasa sebut ya. Ini seharusnya udah umum, tapi saya beritahu lagi, slow start atau soft start itu fungsinya kalau misalkan nyalain TV tabung atau nyalain pompa air atau MCB KWH rumah yang di luar itu turun, nggak kuat, tap mati, turun. Nah, coloknya ke sini biar MCB KWH yang di luar rumah itu nggak turun, coloknya ke sini. Dia menahan lonjakan awal, kayak misalkan pompa air ya, pompa air yang biasa tuh kan 125 watt, sekali dicolok bisa langsung 250 watt, 300 watt, sedangkan rumah dayanya udah nggak mencukupi
ya. Jadi untuk menahan lonjakan awal pertama. Jadi seperti itu lonjakan awal pertama. Rumah, sisa daya rumah tinggal 50 watt. Pakaiin pompa air 125 watt, sekali dinyalain pompa air langsung 250 watt sampai 300 watt. Dicolok ke sini ya tetap nggak bisa karena sisa dayanya juga 50 watt. Jadi soft start itu fungsinya menahan untuk lonjakan awal saat barang elektronik start mulai, bukannya seperti soft start pada umumnya yang menahan, bukan menahan beban lonjakan pertama aja dia, tapi menahan beban secara continuous. Itu dapat merusak barang elektronik. Bongkar aja isinya pasti dalamnya semen. Kalau kita nggak dalamnya semen, nggak ada semen-semenan, bongkar aja. Dalamnya full rangkaian elektronik. Dalamnya semen, kalau semennya dipecahin itu isinya lilitan hambatan, kayak resistor, bisa jadi resistor atau kawat nikelin isinya tuh kalau dipecahin semennya. Kita enggak, ini makanya ringan, paling cuma 600 gram kurang lebih. Oke, itu aja Pak Agus untuk barang yang sebelum dikirim. Tonton videonya hingga habis dan baca deskripsi produknya dengan cermat, karena orang banyak yang males baca, budaya bacanya sangat minim sekali. Jadi banyak yang gagal paham karena baca deskripsi produknya sekilas-sekilas, lengkap-lengkap, bahkan malah ada yang sama sekali nggak dibaca. Seperti itu, makanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab di deskripsi produk, sudah terjawab di video, nggak akan kita jawab pertanyaan itu. Kalau di luar deskripsi produk, di luar video ada pertanyaan, kita pasti jawab, karena bukannya apa-apa, nggak efisien, terlalu membuang waktu, karena kan melayaninya bukan hanya satu orang kita untuk menjawab pertanyaan. Ini untuk ke konsumen lain juga untuk infonya. Nah, seperti Bapak, untuk Pak Agus, daerah Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih dari IPS Indonesia.